Alim, kita nggak mau tertipu. Apakah cukup bilang seperti itu, Om Alim? Tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi untuk bilang kita nggak mau tertipu, kita harus tahu yang benar. Dan sama seperti pelajaran yang hari Jumat, kita bukan cuma tahu yang benar, tetapi kita cintai apa yang kita tahu benar. Karena tanpa mencintai tentang apa yang kita tahu benar, mustahil kita rela mati untuk apa yang kita tahu benar. Betul kan, Iyut? Betul, Cik. Ya. Jadi, apakah saudara-saudara bisa melihat bahwa setiap nafas, setiap detik yang Tuhan kasih probation sama kita, Tuhan cuma bilang, kamu sekarang sudah tahu apa yang benar. Sekarang cintailah apa yang kamu tahu benar ini, supaya ketika krisis yang sudah diungkapkan melalui nubuatan yang akan terjadi, kamu memang benar-benar penggenapan yang wise student, yaitu orang-orang yang sudah tahu yang benar, cinta yang benar, rela mati untuk yang benar. Bukan yang foolish, tahu yang benar, tapi nggak cinta, dan dia pikir dia cinta, sehingga waktu krisis datang ketika berhadapan dengan berhadapan muka dengan maut atau kematian, dia tinggalkan apa yang dia tahu benar demi membenarkan apa yang salah supaya dia jaga kehidupannya tidak mati. Apakah itu fungsi kita belajar, saudara-saudara? Betul kan, Tante Dia, Opa Johan, dan Mas Gun? Setuju kan seperti itu? Setuju, Ge. Ya, Ge. Penting sekali untuk kita sekarang ini tahu apa fungsi kita belajar, gathering, semuanya. Ya, kita punya gathering bukan karena, aduh kita nggak mau ketinggalan lah online, nggak kan? Tapi kita mau Tuhan, tolong kita ini belum cinta akan kebenaran Tuhan, sehingga kita mau benar-benar setiap unsur, bukan cuma kita tahu yang benar, tapi kita mau cintai ini. Bagaimana caranya Tuhan, kita mau sedia untuk diajar Tuhan. Oleh karena itu, itulah motif kita belajar pada malam hari ini. Berkumpul bersama-sama, dan malam ini juga ada keluarga dari kelompok Bobby. Kita gathering sama-sama dengan motif kita mau benar-benar cinta apa yang benar dan mau rela mati demi apa yang benar, ya. Oleh karena itu kita akan belajar yang tadi pagi kita review kembali tentang Revelation 16 ayat 13 dan 14. Oke. Mem Osya boleh baca Revelation 16 ayat 13 dan 14, silakan, Mem. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. 16 ayat 13. Oke, terima kasih. Ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Jadi, yang tadi pagi kita lakukan adalah kita membuat pertanyaan-pertanyaan supaya lebih mengerti apa yang dimaksudkan ayat ini. Betul kan, Iyut? Iya, Cik. Oke, mantap. Nah, mari kita lihat ya. Kita review ya pertanyaannya. Apa itu 3 unclean spirits? Oke. Kita mau tanya sama Tante Dia. Apa itu Tante Dia, 3 unclean spirit, berdasarkan Wahyu 16 ayat 13 dan 14?
Apakah Tante Dia bisa dengar Gaby? Mungkin putus ya. Oke, kalau begitu kita minta Tante Esther. Apakah Tante Esther bisa dengar? Apa itu three unclean spirit? Ya, Gedi. Ya. Itu adalah spirit of devils. Oke, Devils ya. ya. Bagaimana Kokore, setuju yang disondat? Kokore? The spirit of Betul kan? they are the spirits. Nah, jadi three unclean spirit ini berdasarkan ayat itu they are the spirits of devils. Betul? Iya. Devils. Jadi jawaban nomor 1 adalah the spirit of devils. Devil. Oke, nomor 2 sekarang. Ya. Ini kita kasih warna lah ya. Warna kuning. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Nomor 2. Buat apa three unclean spirits-nya? Kita mau tanya sama Om Sutardi. Om Sutardi, buat apa three unclean spirit-nya berdasarkan ayat? Ini buat apa three unclean? Buat apa three unclean spiritnya? Jawabnya apa? Halo? Halo Om Sutardi, selamat malam. Ya. Di malam, Gedi. Iya. Dia mau buat itu, jadi working the miracles. Apakah Itin setuju? Working miracles. Setuju, Micha. Oke, mantap Om Sutardi dan Itin ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Working miracle aja. Itu is. Ya. Oke, terima kasih Om Sutardi. Dan Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Seperti apa three unclean spirits-nya? Kita mau tanya sekarang sama Oma Alin. Oma Alin, seperti apa three unclean spirit-nya? Frogs. Frogs. Apakah Mem Olsya setuju seperti frogs sama Iya. spirit Oma Alin? Setuju ya? Dan jawabannya betul ya. Terima kasih Oma Alin dan Mem Olsya. Seperti... Jadi, boleh nggak tanya dulu sebelum disambung? Oh, boleh Tante Dia, silakan. Saya ingin tanya tadi pagi, cuma Iya, silakan. kenapa dibilang seperti frog ya, Ge? Mungkin frog itu apa gitu yang sehingga kok dipilih frog gitu kan? Kalau, iya betul, makanya Mama mau tanya, kenapa frog? Kalau keledai itu kan, yang itu kan, oh dia keledai liar gitu ya orang. Kalau frog itu kenapa ya? Oke, sebentar ya Tante Dia, aku kalau bisa dapat gambarnya. Tunggu. Ini dapat Tante Dia. Ini kenapa frognya? Kita pakai. Oke, ini mumpung seperti frogs, kita taruh di sini. Apakah Tante Dia bisa lihat? Ya, ya. Lidahnya panjang. Nah, apakah frogs ini adalah pakai lidah yang panjang dan dia nangkep musuhnya diem aja, betul? Iya. Dan apakah dia pakai ini pakai tipuan kan? Lidah kan melambangkan yang keluar dari mulutnya kan? Betul Dia. Mulutnya lebar. Ular kan juga panjang kalau lidah ya. Apa Tante Dia? Ular kan juga panjang lidah.
lidahnya gitu. Apa Oh, bedanya? ini kayaknya kalau ular kan mungkin cuman apa tuh, Tante dia cuman kayak bisa-bisa aja. Kalau frog tuh benar-benar dia diam bisa tangkap mangsanya jari jauh gitu Tante dia. Ini Oh. perlu diterangin dulu ya, tapi kalau ada upgrade dia punya tambahan terang mungkin bisa ditambahkan juga. Bagaimana kalau menurut saudara-saudara? Ini yang dulu kalau apa sih? Yang dulu, kalau ini kan pekabaran 3 malaikat sama pekabaran 3 katak kan? Jadi katak ini siap tangkap dia punya mangsa dengan dia punya lidah gitu loh. Jadi dia cuma diem aja kan Tante dia, lidahnya tiba-tiba lep gitu kan. Jadi orang-orang yang nggak waspada bisa kena mangsanya nggak Tante dia? Gitu. Gitu. Ya. Boleh Tante dia. Ini salah satu binatang katak. Kalau ular kan dia mengeluarkan bisa kan Tante dia. Dia bisanya. Dan apakah di lidah inilah apa ya, kalau di Yakobus bilang inilah yang paling berbahaya kan Tante dia, yang bisa membakar seluruh hutan kan. Kuasa lidah ya. Kuasa lidah itulah ya. Jadi kekuatannya dia di lidahnya gitu ya. Ya, dia bisa tangkap mangsanya diem-diem gitu loh. Jadi kita pikir aduh kodoknya baik gitu. Kodoknya nggak ngapa-ngapain kok. Tapi ketika mangsanya lewat, tiba-tiba bangsanya udah nggak sadar udah dalam perut. Oh ya, kalau ular kan orang cenderung untuk terus lari ya, begitu melihat ular. Iya. Kalau kodok enggak ya. Kodok kan ini frog ya. Tapi itu enggak ada penjelasannya di itu ya, di Roh Nubuat ya. Kita nggak tahu Tante dia kalau ada penjelasannya, tapi yang kita ingat dulu pernah diceritain begini, dia punya penjelasan. Tapi mungkin kalau misalnya nanti increase of knowledge ada tambahan, nanti bisa ya Tante dia. Bagaimana yang lain mungkin ada yang mengerti? Bisa dimengerti juga sih kalau alasannya seperti itu. Ini cuma berdasarkan binatangnya kan, karena kita tahu bahwa buku Wahyu itu kan penuh dengan simbol-simbol kan Tante dia. Simbol-simbol. Oke, lanjut. Ya. Terima kasih Tante dia sudah tanya ya. Inilah yang kalau nggak salah ini di pelajaran pekabaran 3 katak gitu. Ada Dedi Randy kasih binatang katak terus tiba-tiba dia serang nyamuk gitu. Atau binatang-binatang lah. Itu ya. Oke, Tante dia. Terima kasih pertanyaannya. Mantap. Oke, puji Tuhan ya. Ada yang mau tambahkan? Tante Esa mau tambahkan? Iya, cukup, Gedi. Oh, cukup ya. Oke. Ya, Terima kasih. Ya. Oke, mari kita lihat. Lanjut lagi ya, pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Kalau ada yang nggak mengerti dan nggak paham, bilang ya. Kemana 3 unclean spirit pergi? Nah, kita sekarang mau tanya sama Tante dia. Tante dia, kemana 3 unclean spirit-nya pergi? Ke raja-raja dunia. Ke raja-raja dunia. Mana tadi? Go forth unto the kings of the earth and of the whole world. Nah, 2 kan Tante dia? King of the earth dan whole world. Di kedua tempat ya. Memosnya bisa jelasin Memosnya? Oke, mantap men. King of the earth dan the whole earth. World. Ya, the whole world. Ya. Oke, mantap. Terima kasih Tante dia. Selanjutnya. Nomor 5. Kita mau tanya sekarang sama Mas Gun ya. Kenapa 3 unclean spirit pergi ke raja-raja dunia dan ke seluruh dunia? Jawabnya,
untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, apakah Mama setuju, Ma? Betul. Oke, mantap Mas Bun dan Mama ya. Terima kasih. Jadi, three unclean spirit ini pergi ke raja-raja untuk mengumpulkan mereka pada hari peperangan besar. Pada hari peperangan besar ya. Yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini dia. Ya. Oke. Ya. Jadi urutannya ada tiga three unclean spirit. Dia adalah spirit of devil. Dia bikin working miracles dan dia nampaknya seperti kodok. Dan dia pergi bikin working miracles-nya, mereka pergi ke King of the Earth dan whole world. Kenapa? Karena mau ada peperangan kan dengan God Almighty. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita mau coba minta Halo, Ge. Iya, Tante Dia silakan. Mau tanya lagi nih. Boleh, silakan. Nah, itu loh. Mengumpulkan mereka pada hari peperangan besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, itu maksudnya hari Sabat? Atau hari perang? Kita taunya kan Tante Dia, peperangan besar ini kan di hari Allah yang Maha Kuasa sih kita taunya ini bagaimana nanti raja-raja dunia kan mau berperang lawan umat Tuhan, yang pertama fraktalnya, dan yang satunya apakah nanti yang waktu di hari terakhir Tante Dia, apakah mereka mau bilang, ayo kita serang itu kota kudus, betul nggak Tante Dia? Mereka pikir mereka bisa serang kan? Itu yang fraktalnya adalah bagaimana dia gather orang-orang kings of the earth dan seluruh dunia untuk memerangi atau make war kan Tante Dia, battle kan sama dengan war kan, sama remnant yang keep commandment of God and have the faith of Jesus. Itu dia Tante Dia. Jadi perangnya ini perang, kalau yang memerangi itu tadi, remnant tadi, itu kan sepertinya peperangan per individu gitu ya. Kalau ini peperangan per yang banyak gitu, hari besar itu. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau misalnya kita bisa lihat yang kalau battle yang akan terjadi di depan kan Tante Dia, yang pertama kan kita bisa pakai Wahyu 12:17 bahwa ada war kan Tante Dia melawan remnant of her seed kan, itu dia yang pertama. Dan yang kedua adalah battle yang kita tahu lagi adalah peperangan Armageddon kan, yang mereka mau coba untuk serang Yerusalem kan. Oh itu. Ya. Betul kan? Apakah di situ raja-raja dunia semua Tante Dia? Dari Nero, semuanya, betul? Yang sudah ditipu oleh spirit of devils, betul? Iya. Ya. Itu secara kalau kita mau lihat di depan ini ada battle apa aja kan Tante Dia? Karena ini kan terjadinya nanti kan Tante Dia? Bisa ya Tante Dia? Oke. Fractal dan linearnya. Oke. Terima kasih Tante Dia. Oke. Nah, sekarang kita mau minta tolong Itin boleh ringkaskan three unclean spirit sampai dia kemana, oke? Bikin apa kemananya? Silakan Itin. Apa itu unclean spirit? Silakan dari situ. Seperti cerita ya, kalau bisa. Jadi di Revelation 16 ayat 13 dan 14 di situ ada three unclean spirit dan ketika dalam bentuk pertanyaan apa itu the unclean spirit, kalau di ayat 14-nya bilang itu they are the spirits of devil kan, atau devils gitu. Dan buat apa ini they are the spirit of devils ini atau the three unclean spirits ini? Mereka buat working miracles. Dan
Dan seperti apa three unclean spirits-nya? Kalau dia 13, dia three unclean spirits ini seperti frogs. Katak, kodok, tamice. Kemana three unclean spirits pergi? Dengan mereka buat working miracles ini, kemana ini three unclean spirits pergi? Mereka di ayat 14, mereka pergi ke Wentworth di situ dan tamice, ke King of the Earth, raja dan the whole world. Kenapa mereka ini atau three unclean spirit ini pergi ke raja-raja dunia atau ke seluruh dunia? Karena berdasarkan ayat 14.3 dibilang di situ untuk mengumpulkan mereka ini the three unclean spirit, untuk mengumpulkan three unclean spirit pada hari peperangan besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Oke, thank you Itin. Sama-sama, Michen. Bagaimana Oma dan Opa Johan Ruus, Oma Eli dan Opa Johan bisa ikuti sampai sejauh ini? Bisa. Oke, terima Jelas. kasih Oma, Opa. Oke, mantap ya. Ya, Halo Gedi. Oh iya, silakan Tante Esther, ada pertanyaan? Oh tapi enggak, Gedi sepertinya sudah ini. Oh, Enggak, ada pertanyaan. iya, Satu kalau lagi. ada pertanyaan nanti tanya aja ya Tante Esther, nggak apa-apa kok. Iya. Enggak yang apa namanya three unclean spirit-nya itu di mana, itu belum ada itu ya pertanyaannya. Di mana itu? Three unclean spirit-nya gitu. Oh, itu belum Tante Esther. Oh, itu ketinggalan ya, betul. Tante Esther betul. Itu sebenarnya pertanyaan nomor 2 ya, Tante Esther. Iya, nomor 2. Oke, kita tambahin ya, Tante Esther. Terima kasih, Tante Esther. Nggak kelewatan saya baca catatan saya. Sorry. Iya, Saya kira Nah, ini dia. Terima kasih sudah diingatkan. Di mananya sampai lupa ya. Oke. saya kira udah lewat gitu, nggak perlu kupikir. Enggak, Tante dia saya kelewatan bacanya ternyata ya. Oke. Kalau gitu kita mau minta Oma Eli. Oma Eli, di mana three unclean spirit-nya berada? Nah iya, itu tamice. Yang A. Siapa jawab? Di mana dia? Di Dragon Beast ya. Dan satu lagi? Dan False Prophet. Bagaimana Tante Esther, setuju dengan Oma Eli? Ada kurang satu lagi ya. Oh, apa? Oke. Beast ya. Ada di ayat itu juga. Ada di ayat itu. Ada di mana? Dragon Beast. Keluar dari mana itu dia? Dragon, Beast, and False Prophet. Dan dia keluarnya dari mananya Dragon, Beast, dan False Prophet, Oma? Dari ini, dari frogs ya, like a frogs itu ya. Oh, itu mirip seperti frog kan? Nah, ketika Oma bilang Dragon, Beast, dan False Prophet, dari mananya Dragon, Beast, dan False Prophet, Oma? Keluarnya 3 roh najis ini? Dari apanya? Dari bagian tubuhnya Dragon, Beast, dan False Prophet? Di ayatnya. Dari mautnya ya. Apakah Tante Esther setuju? Tante Esther setuju dengan Oma Eli? Iya, setuju. Mantap, Oma. Oke, bagaimana? Semuanya Tante dia setuju dan Oma Alin setuju ya? Iya. Oke, jadi maut dragon, maut beast, dan maut false prophet ya? Boleh ya? Iya,
Ya. Oke, mantap, mantap. Terima kasih. Kalau ada yang saya ketinggalan, bilang ya. Kadang-kadang kelompatan baca ya. Oke. Ya, Mem Olsy ada pertanyaan? Bukan pertanyaan, cuma tadi itu di sini kan dia bilang itu frogs itu. Iya. Jadi ini ternyata yang di pertanyaan kenapa harus frogs? Karena itu keluar dari mulut. Di sini dari mulut kan ini. Betul, betul. Mulut kan, mulut kayak kotak, kayak kodok. Kok katak kan, Mem Olsy? Nah, itu dia. Apalagi dia punya lidah kan. Lidah itu disif, ya. Tang. Coba ya kita mau lihat. Ini ya, kalau masih ingat ini. Kenapa dia mulut? Ini. Jadi false prophet ini kan banyak kan, bisa kayak scorpion, masih ingat nggak? Bisa kayak kalajengking, itu kalau di Wahyu 8 kan, kayak kalajengking. Nah, bisa juga kayak katak, karena katak itu ada lidah yang apa? Menipu. Loh, ini kok Indonesia ini aneh ya? Yang ketika doi orang itu. Aduh. Nah, ini nggak tahu lah ya. Indonesianya aneh sekali. Ini ayat 3. Pokoknya tang itu untuk apa? Bisi, betul? Dan tajam sekali seperti racer. Betul? Kalau racer, apakah ingat siapa? Kalau racer ingat siapa? Cukur-cukur ingat siapa? Ayo. Iya. Samson. Gunting. Nah, apakah Samson digunting sama wanita, Om Alin? Iya. Ah, Delila kan? Apakah working deceitfully sama kayak working miracle, betul? Kalau kita belajar nanti ayat-ayat berikutnya ya, ada deceitfully. Ini tambahan aja ayat ya. Supaya kita tahu tang itu kenapa mulut, kenapa katak, itu karena tang itu melambangkan penipuan ya. Bisa ya, saudara-saudara ya, tambahannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana caranya gather supaya berhasil? Kita mau tanya sama Mbak Ning. Ada Mbak Ning? Ada di... Silakan Mbak Ning. Caranya gimana Mbak Ning? Mengumpulkan mereka pada hari peperangan besar dengan cara mereka pergi ke raja-raja. Oke, apakah dia maunya gather raja-raja? Nah, bagaimana caranya supaya berhasil gather raja-raja? Ini Mbak Ning, pertanyaannya. Apa yang Masih membuat itu berhasil? Jadi bagaimana? Miracle-nya tadi, Gedi. Oke, working miracle yang membuat berhasil. Apakah Opa Johan setuju dengan Mbak Ning yang membuat kumpulin raja-raja dan seluruh dunia adalah dengan working miracle? Apakah Opa setuju? Iya, dari devil apa tuh? Spirit of devil melakukan miracles, betul, setuju. Oke, mantap. Terima kasih Opa dan Mbak Ning. Terima kasih ya. Ya, puji Tuhan. Jadi dengan working miracles, ya. Oke. Nomor 8 sekarang. Waktu working miracles, cara work miracle-nya adalah berdasarkan ayat seperti apa yuk? Adalah apa yuk? Cara work miracle-nya yuk? Frog. Frog. Bagaimana dengan Kokore? Apakah setuju Frog? Berdasarkan ayat ini seperti apa work miracle-nya? Seperti frog.
Frogs. Oke, kita satu lagi. Kita mau tanya sama Om Sutardi. Apakah setuju Om Sutardi? Setuju. Oke, mantap semuanya. Oke, jadi seperti frogs. Ya, working miracles-nya. Oke. Kalau ada saya tulis yang working miracles adalah dragon. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Setuju. Bagaimana yang lain? Oma Alin, Mas Gun, Om Sutardi, Opa Oma, Tante Dia, apakah setuju? Yang di Sonder juga? Setuju. Setuju. Iya. Setuju. Setuju. Apa kalimatnya sehingga apa kalimat yang membuat saudara enggak setuju? Apa kalimat yang membuat saudara tidak bisa setuju? Apa kalimat yang salah sehingga saudara tidak setuju? Siapa yang mau coba jawab? Bisa, saya G. Misalnya misalnya yang gini kalimatnya, yang working miracle adalah hanya dragon. Nah, itu baru salah. Nah, oke. Bagaimana Mas Gun, setuju dengan Tante Dia? Oke, mantap Tante Dia. Jadi yang salah kalau pernyataannya adalah working miracles-nya hanya. Ada kata hanya kan Tante Dia? Yang membedakan kan? Kenapa? Kita mau tanya sama Opa Johan. Kenapa kata hanya tidak boleh ditaruh di situ? Oh ya, karena ketiga-tiganya melakukan hal yang sama ya. Beast dan false prophets. Mantap, Opa. Karena apakah beast dan false prophet juga lakukan apa, Opa? Hal yang sama. Lakukan working miracles. Oke, pertanyaannya sekarang. Apakah mereka yang lakukan working miracles-nya iya apa enggak? Apakah mereka yang lakukan working miracles-nya? Bukan. Siapa Yud yang lakukan? Spirits of devils. Bagaimana? Tante Esther, siapa? Apakah yang lakukan working miracles-nya mereka bertiga atau siapa? Tante Esther. Beast and false prophet ya, Gedi. Beast and false prophet. Bagaimana dengan dragon, Tante Esther? Bikin juga. Kalau dragon itu ini spiritualism ya. Oh, Tante Esther belum sampai situ. Nanti itu yang mungkin yang awal-awal dulu aja. Nanti ditambah. Oke. Ya, itu. The spirit of devils itu. Apakah jadi artinya apakah mereka yang lakukan working miracles-nya? Bukan kan? Jadi yang lakukan siapa? Spirit of devil di mananya? Di mana itu spirit of devils-nya? Di dragon beast dengan false prophet. They are. Nah, apakah spirit of devils-nya keluar dari mananya? Dari mulut frog. Mulut dragon nih. Ya, mulut dragon. Beast sama false property. Betul kan? Jadi apakah working miracles-nya ini spirit of devils? Jadi dragon, beast, dan false prophet cuma medianya kan, Tante Esther? Ya. Nah, tapi spirit of devils kan yang lakukan working miracles, betul Oma Opa? Iya, betul. Karena di Wahyu 16:14 apakah
yang dibilang mereka ini apakah mereka ini spirit of devils yang working miracle atau dibilang dragon, beast, false prophet yang bikin atau spirit of devil? Iya, spirit of devil yang. Iya. Apakah bisa semua bagiannya ini? Ya, jadi working miracles-nya kita gambar ya. Mem, Olsya bisa itu, Mem? Boleh, Mem? Kalau bingung, tanya aja, Mem. Oke, mantap, Mem. Oke, jadi kita bisa lihat begini, toh. Jadi kan ada yang lakukan... Isi ayam. Ya. Jadi ada yang lakukan working miracles. Working miracles ini dilakukan oleh siapa berdasarkan Revelation 16:14? 16:14? Spirit of devils. Ini kan yang bikin awalnya, betul? Tetapi ini bentuknya seperti apa tadi? Frogs kan? Nah, dan waktu Spirit of Devils ini diungkapkannya lewat di mana? Dragon, Mulut beast, dragon. mulut. Dragon. Mouth of dragon, mouth of beast. Mouth of beast. Mouth of false prophet. Oke, mantap. Jadi apakah yang kerja tetap Spirit of Devils, medianya mulutnya dragon, beast, false prophet, saudara-saudara? Bisa itu? Ya. Apakah ular yang tipu atau setan yang tipu pakai media ular? Setan yang tipu pakai media ular. Kalau alfa Tuhan alfa omega, apakah setan juga ikut-ikut alfa omega dan dia? Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi dia cuma gunakan media kan sebagai media saja. Oke, apakah pertanyaan nomor 9 enggak ada yang bingung? Boleh semua. Oma Eli bisa, Oma Alin bisa? Bisa ya? Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Ya. Halo, Ce. Oh iya, sorry. Tak kira Yud bilang bisa, C. Ternyata Oke, silakan Yud. Ada yang Mau tanya, kalau yang alfanya kan setan tipu Hawa dengan ular. Ya kan? Nah, omeganya apakah setan tipu manusia dengan miracle lewat frog gitu? Maksudnya? Nah, omeganya setan tipu manusia lewat apa? Yang miracle by frog gitu ya bahasanya ya? Iya. Jadi tante dia kan spirit of devil kan dibilang seperti frogs. Nuning sayang. Oh iya ya, sorry. Jadi tante Nuning kalau spirit of devils-nya kan kayak frog kan. Jadi John kasih gambaran sama kita kalau mau tahu spirit of devils kayak gimana, dia kayak frogs lah. Dia diam-diam tapi dia bisa mukanya madep depan, lidahnya ke kanan, bisa kan tante dia. Jadi mangsanya kan kayak kayaknya nih frog lagi bobo nih gitu kan, tapi dia benar-benar lidahnya bisa kanan bisa kiri, itu kan gambarannya, betul tante dia. Nah, jadi spirit of devils ini seperti frogs cara kerjanya, dan dia nggak pakai mulutnya sendiri untuk bekerja tante dia. Dia sama seperti dulu dia bekerja pakai ular, betul? Sekarang dia pakai mulutnya dragon, beast sama false prophet tante dia. Nah, ya tante dia. Tante Nuning, sorry. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Nah, kita mau tanya sama Mem Olsya. Jadi Mem Olsya dari workings miracle yang dilakukan, siapa yang tertipu, Mem?
raja-raja dunia. Dan siapa? Satu lagi? Seluruh dunia. Mantap. Oke. Raja-raja dunia dan seluruh dunia yang tertipu. Betul? Itu dia. Ya. Nah, mari kita buka ayat berikutnya. Apakah sudah dari 10 pertanyaan ini sudah komplit pertanyaannya, saudara-saudara? Bagaimana yang di Zoom? Tante Esther sudah bisa semua, Tante Esther? Komplit ya, Tante Esther, pertanyaannya? Iya, itu kan komplit. Kan ya, dan Om Star dan Tante Esther ya. Oke, kita ke ayat berikutnya. Ke ayat mana? Iya, Mem Olsi ada pertanyaan? Ini mungkin melenceng dari sini, cuma ada kita mau tanya, apa sih miracle yang dibuat ini dari Spirit of Devil ini? Itu kayaknya besok pagi kita mau bahas, Mem. Dibahas juga, Mem, tapi kayaknya masih di halamannya di sini. Ya, oke, mantap, Mem. Pertanyaannya nanti dibahas, oke? Oke, mantap. Oke, kita ke Wahyu 16:19 ya. Revelation 16:19. Oke, kita mau tanya sama Om Sutardi. Om Sutardi, apa koneksi Revelation 16? Ya, coba ya. Kita tulis sini aja ya supaya bisa. Apa koneksi Revelation 16:19 dengan ayat, langsung aja bilang, Revelation 16 ayat 13 dan 14. Om Sutardi, silakan. Koneksinya yang tadi apa? Three unclean spirit, kalau di sini three parts. Oke, kita mau tanya sama Mas Gun. Kalau Mas Gun jawabannya apa, Mas Gun? Connection 16-19 sama apa tadi? Revelation 16, 13, 14, Mas Gun. Yang aku ingat sih three part itu juga. Tadi yang ditekankan Uncle kan itu. Oke, terima kasih Mas Gun. Satu orang lagi ya, supaya make sure. Kita mau tanya Oma Alin. Oma Alin, jawaban Oma Alin apa? Oma Alin? Ya, C. Iya. Apa koneksi Wahyu 16:19 dengan Wahyu 16, 13, 14, Oma? Three parts itu ya. Oke, three part. Iyut, setuju semua Iyut? Jawaban 3 orang. Apakah betul semua menurut Iyut? Setuju, C. Iyut juga jawab itu. Mantap Iyut dan semuanya. Jawabannya betul? Kata Tri kan? Kalau 16-19 three part. Kalau Revelation 16, 13, 14 three unclean spirit, betul? Iya. Nah, mantap. Terima kasih semuanya. Oke. Apakah Mama bisa mengerti, Ma? Oke. Mari lihat pertanyaan berikutnya ya. Tiga yang ada di 2 ayat tersebut terdiri dari oknum yang berdiri sendiri-sendiri. Apakah setuju, benar atau salah? Oke, kita mau tanya benar atau salah. Silakan. Coba di-reason dulu. 3 yang ada di 2 ayat tersebut terdiri dari oknum yang berdiri sendiri-sendiri.
Oknum ya, Je? Ya, jadi mereka adalah sendiri-sendiri semua, nggak ada hubungannya satu sama lain. Nah, itu dia. Oke. Salah atau benar? Oke. Kalau sudah ada yang jawabannya, boleh langsung jawab ya. Nanti sisa-sisanya yang belum jawab, nanti saya tanya. Salah, Gedi. Salah, oke. Salah. Salah. Mas Gun, Tante Dia, Om Sutari dan Tante Esther? Salah, Ge. Salah. Oke. Sonder? Salah. Tante Dia? Salah. Mereka bersatu kok. Salah. Artinya, Yud, kalau yang benar apa, Yud? Kalau ini salah, Yud? Mereka berasal, maksudnya ada mereka berasal dari hal yang sama, satu yang sama. Kalau yang three parts itu kan karena mereka sebenarnya sama-sama great city, satu great city. Kalau yang three unclean spirit itu karena mereka punya spirit yang sama, pekerjaannya sama. Gitu. Jadi yang benar apakah Yud dibilang di sini mereka tiga yang adalah satu kan, Yud? Iya, mereka tiga adalah satu. Iya. Karena nggak benar kan? Tetapi Mereka satu pergi gitu, sendiri-sendiri. Salah toh? Oke, mantap. Sampai sini bisa ya? Nah, baru kita masuk ke penjelasannya Yud. Ya. Kita mau tanya sekarang sama Mama. Mama, coba dari Revelation 16-19 ini, Mama, kata-kata apa yang menjelaskan tiga adalah satu? Nah, yo. The Great City sama Great Babylon. Nah ya, tak tulis dulu. Apa, Mah? Boleh ulang? The Great City sama Great Babylon. Oke, Mama bilang The Great City sama dengan Babylon. Kalau Korea? Great City sama dengan Babylon. Kalau Oma Eli? Apa yang menjelaskan dari Revelation 16-19, tiga adalah satu? The Great City ya. Nah, The Great City, itu aja Oma atau ada tambahan? Itu aja ya. Oke, terima kasih Oma. Oke, ya Oma silakan. Itu apa? And Great Babylon ya. Oh, great sama berarti ya sama Mama dan Kokore ya. Iya. Thank you, Oma. Bagaimana dengan Tante Dia? Iya, sama, Gil. Oke, sama. Kita mau tanya Mbak nih. Terima kasih Tante Dia. Sama di Great itu City. The Great City sama Babylon itu The Great Babylon and Great Babylon. Nah, terima kasih. Kita sekarang mau tanya sama Om Sutardi. Apa kata-kata apa dari 16-19 yang menjelaskan tiga adalah satu? Great City and Great Babylon. Sama. Oke. Mas Gun sama Mas? Itu aku yang fail tadi ya. Oh, fail, Mas. Oke, Mas Gun yang fail. Ada yang City Nation fail ini, Mas. Oke. Kalau gitu kita tanya Tante Esther. Tante Esther setuju juga, Tante Esther? Semua lah ya ditanya.
Di Yud udah jawab. Iya, Tante Esther, kalau Tante Esther. Hanya Great City kan, karena Great City was divided into 3 parts, jadi hanya Great City aja. Oke. Kalau Mem, makasih Tante Esther. Mem Ol siapa, Mem? Ya, the Great City. Itu saja? Oke. Oma Alin. Ya, Ce. Kata apa yang menjelaskan 3 adalah 1, Oma? Yang sama, Great City itu yang adalah Great Babylon. Oke, terima kasih. Kita sekarang tanya sama siapa yang belum? Pak Johan. Cica ada di kelompoknya Lydia, mah. Oh, Johan. Johan? Ini sama. Halo, Ce. Oh iya, Yud. Sorry. Kata-kata apa yang menjelaskan 3 adalah 1 ya? Iya, betul. Aku Great City itu aja di. Great City aja ya. Oke, makasih, Mami. Sama Great Babylon. Ya. Tadi Opa Johan sudah ada yang mau jawaban, Opa? Masih sama itu, Lady. Oh, sama ya. Makasih, Opa. Ya. Oke, Itin. The Great City, The Great City. Itu adalah Great Babylon. Oke, terima kasih. Nah, mari kita terima kasih ya semua jawabannya sudah berpartisipasi dalam reason. Ya. Coba boleh foto sedikit? Boleh. Ya. Gini. Lagi. Oke, sudah? Iya, Oke, mantap. Jadi, apakah kata-kata apa yang menjelaskan 3 adalah 1? Paling enggak kata-katanya harus ada kata 3-nya kan, Yud? Iya, Ce. Dan paling enggak harus menjelaskan harus ada 1-nya, Yud. Iya. Oke, sekarang kita mau tanya Opa Johan. Kalau 3 di ayat ini, apa yang ada kata-kata 3-nya, Opa? Tiga apa? Kata-kata apa yang menunjukkan ada 3 di Revelation 16-19? 3 parts ya. Di sini 3 parts. Ya. Parts-nya ya. 3 parts kan, Opa? 3 kan? Benar-benar ada kata 3 kan, Opa? Betul. Kalau 1-nya apa, Opa? Yang tunggal. Opa lihat, oh ini tunggal nih, nggak ada yang lain, nah gitu. Kayaknya Great Babylon ya. Great Babylon. Bagaimana? Kalau Om Sutardi setuju Great Babylon adalah 1-nya, Om Sutardi? Great City. Great City. Juga ya. Ya, kalau Mas Bud? Yang tunggal itu bisa City, bisa Babylon ini. Oke. Nah, mari kita lihat apakah yang berkoneksi sama tree, apakah Great City-nya? Jadi apakah gini? 1-nya apakah ditulis gini? The Great Cities. Apakah begini? Enggak. Tunggal City. Betul? Nah, jadi apakah yang menjelaskan 3 adalah 1 kata-kata the great city was divided into 3 parts. Jadi 1 menjadi 3. Apakah 3 yang dulu adalah bagiannya 1? Setuju, saudara-saudara? Ya. Betul. Nah, apakah bisa mengerti sejauh ini? Iya, bisa Gede. Bisa ya. Tante Esther betul ya tadi. Terima kasih. Tadi Yud juga. Oke. Ya? Iya. Oke, puji Tuhan semuanya. Tante Dia bisa jelas ya, Tante Dia? Mau tanya dikit. Oh, mau Kan ulang? di situ Silakan. enggak mau tanya. Oh iya, silakan. Jadi The Great City itu kan tadi saya juga jawabnya The Great City, kemudian The Great Babylon. Apa The Great City itu enggak sama dengan The Great Babylon?
Oh, itu belum dibahas itu. Habis ini mau ke situ, Tante Dia. Gitu. Nah, baru pertanyaan habis ini, Great City kata lainnya apa? Nah, baru Great Babylon. Boleh, Tante Dia? Bisa ya, Tante Dia? Tapi apakah konsep tiga adalah satu bisa mengerti, Tante Dia? Iya. Oke, mantap. Ya. Nah, mari kita lihat lagi ya. Seperti yang tadi Tante Dia sudah ungkapkan, Great City ini kata lain di ayat ini juga apa? Boleh? Babylon, betul? Betul kan? Jadi Great Babylon ada 3, ya kan? Nah, lalu dibilang di sini, oke, kita mau tanya, apakah, oke, ini dulu. Mem Olsya, ciri-ciri Babylon apa Mem Olsya? Yang Mem Olsya ingat. Apa? Tidak mengenal Allah. Kalau misalnya minum anggur, oke. Kalau Oma Eli yang ingat, Oma Eli yang paling ingat tentang Babylon apa Oma Eli? Utara. Oke, mantap Oma. Oke. Kalau Mas Gun, apa Mas Gun? Kalau Babylon ingat apa Mas Gun? Babylon bisa ingat Nebukadnezar aku. Waduh, banyak luas ya ini ya. Oke. Dari utara Nebukadnezar, wah ini udah mau belajar tipuan utara Dragon South dan North nih ya. Oke. Oma Alin, kalau Babylon ingat apa Oma Alin? Apa yang Oma Alin ingat tentang Babylon? Apa sorry. Oh iya, nggak apa-apa Oma. Kalau Babylon, Oma Alin paling ingat tentang apa? Kalau Babylon, ciri khususnya yang Oma ingat apa sih Babylon ini? Fail ya. Kalau Mama apa, Ma? Apa Babylon? Oh, Idin apa? Idin C. Fornication. Fornication, oke. Apa aja boleh, Mah? Ini yang langsung pas teringat tuh bilang Babylon. Iya, betul. Apa? Ada yang mau jawab sambil menunggu Mama? Babylon is fallen bukan C. Fallen, oke, boleh. Aku kayak Mbak Ning. Oh, sama kayak Mbak Ning. Ada yang mau jawab? Silakan. Jadi Ya, Tante Esther, Om Stardi, silakan. Nanti Mother of Harlot. Mother of Harlot. Oke, thank you. Tante Dia apa tadi? Oh, kalau aku yang kuingat Babel itu adalah ini yang tadinya murni kemudian jadi korup gitu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jadi semuanya betul ya, nggak ada yang salah. Tapi dalam konteks ini yang tadi ditekankan, apakah Babylon itu berhubungan dengan yang jatuh, betul? Atau fallen is fallen, betul? Nah, itu dia. Nah, mari kita lihat di sini pertanyaannya. Di sini Revelation 16:19, apakah yang jatuh? Oke, kita benar dan salah aja deh supaya saudara-saudara gampang. Di Revelation 16:19 yang fall adalah Babylon. Benar salah? Benar. Opa Johan dan Oma benar ya? Bagaimana Om Sutardi dan Tante Esther benar? Benar. Benar ya. Benar. Oke. Bagaimana yang lain? Boleh langsung. Kak Nini, selamat malam sis. Malam sis, Kak Nini salah sis. Oke, sis Nini salah. Terima kasih sis. Tante Dia salah juga. Mas Gun? Itin salah juga. Salah, C. Tante Nuning salah. Iyut, selamat.
Alin salah. Oke. Salah, Ge. Salah. Oke. Mari kita lihat ya. Yang fall adalah Babylon. Oke. Mari kita baca sama-sama. Mem siapa, Mem? Yang fall siapa? Salah. Oke. Siapa lagi yang mau jawab? Belum jawab? Iyut. Iya, Mbak Ni? Enggak, Iyut lagi sebentar cewek belum bisa. Oh iya. Mbak Ni nggak ada yang mau jawab sesuatu atau enggak? Enggak, pertanyaannya apa barusan? Oh, ini jadi Revelation 16:19, apakah yang fall adalah Babylon? Oh, salah, Cek. Salah. Oke. Jadi mari kita lihat. Jadi kalau pertanyaannya di Revelation 16:19, yang fall, apakah kita fokus di kata fall? Iya. Yang mau diungkapkan di Revelation 16:19 kan? Betul. Apakah ada kata fall di sini? Ada di situ. Walaupun Babylon itu koneksinya tentang yang sudah jatuh, tetapi apakah fall di sini menekankan Babylonnya atau siapanya? The Great City. Apakah warna biru ini yang ditekankan cities of nation, betul? Betul. And the cities of the nation. Mantap semuanya. Jadi ini salah toh. Jadi yang betul, apa Mas Gun? Yang fall siapa? City of the nation. Mantap. Apakah semua bisa sampai di sini? Iya. Sis Nini, jawabannya cities of nation juga toh yang fall, Sis? Iya, Sis. Mantap, Tapi Sis. bisa dibilang yang tri itu, Sis. Karena dibilang kan cities, berarti cities itu lebih dari satu kan? Oke, nanti habis ini kita mau lihat sama atau enggak ya, Sis? Oke, Sis. Nah, apakah yang ini yang fall semua setuju ini? Apakah ada yang mau diulang atau semua udah bisa semua? Opa dan Oma bisa? Oma Alin? Bisa ya, Oma Opa? Tante Esther bisa ya, Oma Opa? Perlu keterangan. Bisa, Gedi. Sorry. Iya, Perlu Opa. keterangan lagi itu. Yang fall adalah the cities of nations. Iya, Opa ini. Putus. Apakah yang putus-putus atau Opa Johan ya? Dia Opa. Oh, Opa. Ya, halo. Nah, Dengar, sekarang boleh ulang, Opa? Bagaimana? Jadi yang ke fall itu adalah the great city atau the cities of nation ya. Mantap, Opa, betul. Oh, sorry, thank you. Ya. Nah, mantap itu, betul itu, Opa. Yang fall adalah cities of nation. Oke, mari kita lanjut lagi ya, benar dan salah ya. Saudara-saudara harus jawab ya berdasarkan reason, oke? Selanjutnya, Itin bisa ikut Itin? Bisa, Michelle. Oke, mantap. Nah, sekarang nah, ini Kak Nini bilang tadi. Benar atau salah, silakan. Great city sama dengan cities of nation. Betul atau salah? Silakan. Salah, Ge, aku. Salah. Oke, bagaimana yang lain? Salah. Salah, Om Alin. Tante Esther dan Om Stardi, salah atau benar? Salah, Ge. Salah. Oke, terima kasih. Salah. Salah. Oke, Tante Esther, thank you. Bagaimana dengan Mama, Kokore, Mem Olsha? Salah. Salah. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Atau sudah boleh lanjut? Boleh ya, lanjut ya. Oke, mari kita lihat. The Great City, ini apakah The Great City yang terbagi 3? Oke, kita tulisin ya. Great City yang terbagi 3, ini yang tadi 3 sama dengan, sorry ya,
3 adalah 1 kan, betul? Atau 1 adalah 3 aja lah ya. 1 adalah 3 karena dia terbagi kan? Itu dia. Apakah dibilang dan di sini? Ada kata dan. Iya, G, ada kata dan. Nah, apakah ini menjelaskan bahwa ada 2 yang berbeda, betul? Iya, betul. Ah, jadi ada great city yang terbagi 3 dan kita bilang, yang kita sudah bilang ini adalah great karena ada kata great sama-sama great kan? Great Babylon, betul? Dan yang satunya adalah the cities of nation, betul? Bagaimana semuanya? Jadi artinya sis Nini, apakah great city sama dengan cities of nation? Sama atau enggak sis? Beda sis. Oke, apakah sis bisa mengerti dan semua teman-teman, saudara-saudara bisa? Oke, mantap. Oke. Mama belum. Oke, ulang. Mama, apakah di sini dibilang dan ada great city yang terbagi 3 yang kita bilang itu Babylon, kan Mama? Iya. Betul? Great Babylon, kan? Dan apakah Babylon kalau mau di reason dia sudah jatuh, betul? Iya. Dan lalu dibilang dan, apakah dan ini menyatakan ini sama atau beda? Beda. Apakah dan kota-kota dari negara-negara yang selain great city ini, betul? Apakah di sini great city-nya apakah jamak atau tunggal? Tunggal. Apakah di sini cities banyak sekali? Iya. Jamak. Apakah ini salah? Jadi yang pertama ada kata dan kan? Betul? Yang membuat berbeda. Yang kedua yaitu jamak dan tunggalnya, betul? Kalau yang Great Babylon, Great City cuman nggak pakai S, betul? Kalau yang satunya yang dibilang fell, ini ada cities. Nah, bagaimana saudara-saudara? Bisa ya Tante Esther dan Oma Alin dan Nadia, Mas Gun? Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Mantap semuanya. Jadi, Mama bisa, Mah? Ya. Ini loh, Mah, ya. Ini bedanya nih. Ini ES, ini cuman Siri. Betul, Mah? Ya. Nah, ini beda. Ini jawabannya apa? Salah, ya. Itu dia, ya. Boleh ya? Oke, lanjut lagi. Ya, Ma'am, silakan. Kita cuma tanya. Iya, silakan. Babylon, kenapa dia sama dengan Great City? Apakah dia, Mem Olsha, apakah Great City-nya ini dibilang and Great Babylon? Kata Great. Betul? Mem Olsha? Apakah ini lagi ngomongin Great City, kan? Dan apakah ini Great Babylon? Datang kepada Tuhan. Diingat oleh Tuhan dan minum kawan dia punya murka. Gitu dia. Bisa Mem Olsha? Jadi ini Babylon ini dia yang the Great City itu ya? Aha, betul. Kata sama-sama kalau dia punya kata-kata penghubung, apakah kata-kata great, betul? Mem Olsha? Ya. Apakah Babylon itu city juga, Mem Olsha? Apakah yang di Alkitab cuma ada 2 kota? Kota apa aja, Mem Olsha? Itin masih ingat kota apa aja yang ada? Yerusalem. Dan satu lagi apa? Babylon. Apakah kalau ini great city yang jahat, apakah pasti Babylon, Mem Olsha? Betul nggak? Babylon kan? Apakah di Wahyu 17 dibilang the mystery Babylon the Great, Mem Olsha? Kita share screen ya. Ini. Misteri Babylon the Great. Apakah Babylon yang great, Mem Olsha? Gitu ya. Mem? Kata-kata great-nya ya, Mem? Mantap. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Kita habiskan sampai kapan terjadinya ini, nanti next kita akan lanjut besok pagi ya. Oke, lanjut lagi, sedikit lagi. Kita belum habis ini. Pertanyaannya. Apakah, jadi kita tahu urutannya Babylon dulu kan yang fall, saudara-saudara? Iya, betul. Babylon fallen dulu kan?
Karena dia Babylon, apakah yang sudah is fallen namanya Babylon kan? Siapa? Nanti dia. Iya, betul. Oke, mem dia ya. Oke, dan baru habis itu the cities-nya fall, betul? Iya, iya betul. Nah, ini dia. Jadi artinya, ini kalau bahasa ini di fail ya. Artinya apakah the series ikutin jejaknya Babylon, betul? Betul. Artinya kalau dia jatuh, sebelumnya dia jatuh nggak tante dia? Enggak. Tante dia. Oke, kita mau taruh ini di sini, kutipannya kita taruh di sini, terus habis itu yang itu kita belakangan ya, kita tukarlah posisinya, urutannya, tapi sama aja. Tuh, kita ambil kutipannya dulu ya. GC 382.3. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita mau ini di GC 382.3 ya. Oke, Yud boleh terjemahkan, Yud? Boleh. Terima kasih. Revelation 14 yang menunjukkan kejatuhan Babylon harus diaplikasikan kepada badan agama yang tadinya murni lalu jadi korup. Nah, artinya fall, kalau saudara-saudara baca konteks semua kutipan ini, betul, konteks di sini dibilang Babylon is fallen ini bukan lagi mengacu kepada mamanya kan, Yud? Masih ingat ya itu, Yud? Jadi kalau dibilang fall, kalau di akhir zaman nggak berlaku lagi untuk Roma kan, karena Roma apakah sudah jatuh dari dulu? Iya. Nah, mantap ya. Ya, jadi Babylon itu yang kayak tadi urutannya dia udah fallen, betul? Nah, artinya kalau ada yang fell lagi, itu adalah bukan mama Romnya, tapi anaknya kan? Dan itu adalah yang jatuh, itu badan agama. Apakah badan agama yang sudah korup? Murni. Nah, yang awalnya apa? Murni. Menjadi korup. Apakah ini harus syarat bagaimana supaya jatuh? Iya. Artinya apakah series of nation adalah apa? Artinya coba. Artinya Tante Esther, cities of nation adalah Badan agama yang awalnya murni menjadi korup. mantap. Semuanya setuju? Setuju. Iya. Oke. Apakah begini? Series of ada denomination, betul? Iya. Apakah ini denomination yang ada adalah denomination siapa? Protestan. Dan di mana? Protestan di mana? Amerika. Di Amerika. Di Amerika kan? Nah, kalau saudara-saudara baca di GC sebelumnya itu ada ya, Protestan in USA gitu ya. Apalagi yang ada image of the beast-nya ya. Bikin apa Protestan di USA? Image of the beast ya. Beast-nya fall nggak? Beast-nya Iya. fall nggak? Ya, Kalau beast-nya. beast-nya fall, image-nya pasti fall nggak? Pasti ya. Mantap Om Ali. Makanya kenapa mereka berbeda, yang satu beast, yang satu image of the beast kan? Dan dua-duanya fall. Ya. Karena fornication, betul? Church and state.
Bisa, saudara-saudara? Bisa ya? Apakah yang bagian ini sudah bisa mengerti semua atau ada pertanyaan? Mas Gun, Mbak Ning, Mbak Dia, bisa semua, Tante Dia? Aku masih belum mengerti. Jadi is dan city-nya sama-sama fallen. Ya. Babylon sama Siris kan fall kan? Fall. Ya. Mereka melakukan fornication. Ya. Apakah ya? Jadi kita mau cari tahu kan? Apa sih yang menyebabkan jatuh, gitu kan? Ya. Jadi kalau dibilang jatuh itu harus seperti apa gitu kan? Apakah di kutipan ini bilang harus apa, Mbak Ning? Itu ada religion bodies that were once pure and have become corrupt. Ada agama yang awalnya murni menjadi corrupt. Jadi apakah Mbak Ning, apakah bisa bilang nggak, oh Roma murni? Apakah bisa bilang gitu? Nggak bisa. Karena apakah dari dulu dia sudah jatuh, Mbak Ning? Iya, betul. Makanya the mother of harlot kan dia udah mama, betul? Ya, dia jadi mama. Jadi apakah yang fall satunya, Mbak Ning? Ya. Anaknya. Putus. Dia putus ya? Putus ya? Iya. Oh, jadi putus. Iya. Maaf, saudara-saudara putus ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi Mbak Ning tadi kita ulang ya, Mbak Ning. Ya. Oke. Tadi kan mamahnya udah dari dulu jatuh kan, Mbak Ning? Ini mother kan? Ya, mothernya udah jatuh. Mother udah jatuh. Lalu dibilang Revelation 14 ini jadi Revelation 14 ini dibilang adalah jatuh Babylon juga kan, Mbak Ning? Tapi dibilang ini bukan mamahnya yang udah korup dari dulu, betul Mbak Ning? Apakah dibilang ini jatuh, kalau dibilang ada kejatuhan lagi, ini berlaku kepada yang dulunya sudah korup dan menjadi korup lagi. Apakah dibilang seperti itu, Mbak Ning? Enggak, J. Apakah yang dulunya apa, Mbak Ning? Harus ciri-cirinya apa? Pure, yang dulunya murni, dan sekarang menjadi korup and have become corrupt. Artinya, apakah yang jatuh yang kedua ini, kalau ada kata fell, kita kalau mau tahu siapa itu, lihat aja siapa yang dulunya murni jadi korup. Betul, Mbak Ning? Iya. Nah, itu dia. Artinya, apakah ciri nation yang fall kedua ini, Mbak Ning, yang dibilang fell kedua ini, apakah dia badan agama yang dulunya murni jadi korup? Iya, betul. Artinya series of nation ini ada denominasi badan agama Protestan di USA kan, Mbak Ning? Iya, betul. Apakah dulu Babylon bisa jatuh karena lakukan apa, Mbak Ning? Fornication. Apakah fornication-nya church and state? Ya, fornication church and state. Apakah yang sekarang pun Protestan bisa jatuh, dulu dia murni kan? Apakah karena dia buat image of the beast? Kalau beast-nya fall, kalau dia tiru image-nya beast, apakah dia pasti fall juga, Mbak Ning? Iya. Bisa, Mbak Ning ya? Jadi membuktikan benar-benar bahwa mereka ini adalah berbeda. Yang satunya Babylon, yang satunya adalah Protestan di USA yang buat image of the beast yang fall. Ya? Salah satunya ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, ini dia.
kenapa, pertanyaannya ya, kenapa series of nations-nya, city of nation-nya fall? Kenapa fall? Karena tidak mau keluar. Karena di dalam itu kan tadi, di dalam Babylon. Apakah series of fall karena pas ada panggilan keluar mau keluar nggak? Tidak. Nah, di saat ada panggilan keluar tidak mau keluar. Jadi, betul? Ujung-ujungnya karena nggak mau keluar, apakah cocok dengan apa yang dibuat Babylon, betul? Dengan meniru apa yang Babylon bikin. Setuju, saudara-saudara? Iya. Gitu kan? Jadi dia pas ada panggilan keluar, itu salah. Oh enggak, ini benar. Saya lagi bikin image of the beast-nya, betul? Makanya mereka fall. Mereka nggak mau keluar dari kondisi beast mereka yang menjadi image sekarang. Tante Esther dan Om Sutardi bisa jelas ya? Bisa, Ge. Mantap. Iya. Nah, pertanyaannya, kapan series of nations fall? Oke, kapan? Ayo saudara-saudara, kapan? Sandelo. Paling gampang ya pertanyaan terakhir ya. Apakah semua setuju Sandelo? Iya, setuju. Sandelo. Loh, Mice, bukannya Protestan jatuhnya udah lama, kenapa baru Sandelo di sini? Oke, apakah tante Dia, apakah jatuhnya progresif? Iya. Betul? Iya sih. Awalnya tolak dulu kan? Tolak apa namanya? Tolak. Apakah masih ingat nggak tante Dia bahwa ada dua daughters-nya kan? Daughters itu kan lebih dari satu. Daughters Protestan dan daughter SDA. Alobha dan Ahola. Ah, itu dia. Ada dua anaknya tante Dia. Iya. Nah, itu dia. Daughters-nya semua kan? Harusnya mereka berdua ini daughters-nya protes sama Roma. Yang satu sudah fall di 19 April. Tinggal yang satu kan? Belum. Apakah puncak yang satunya SDA benar-benar tutup pintunya di Sandelo, tante Dia? Oh, jadi situs yang dimaksud di sini bukan hanya Protestan. Nah, ya betul. Dan apakah itu kalau tante Dia bilang Protestan kan udah dari dulu jatuhnya. Nah, kita bisa lihat dari segi bahwa mothers ini punya dua anak. Nah, kalau mau lihat dari segi Protestan saja, tante Dia bisa lihat bahwa image of the beast selesai dibentuknya Sandelo. Apakah tante Dia bisa lihat itu? Apakah image of the beast-nya di kerajaan ke-7, tante Dia, kita belajar? Betul kan, tante Dia? Ya. Apakah image of the beast 6 sama 7 saling evangelism menduduki UN, kerajaan ke-7, apakah itu image of the beast di akhir zaman kan, tante Dia? Nah, apakah itu terjadinya di mana, tante Dia? Terjadinya di mana? Ketika evangelism menduduki kerajaan ke-6, menduduki kerajaan ke-7, terjadinya di mana? Kejadiannya. Oh, sorry ya, ketutup suara tante Dia. Sorry, boleh ulang tante Dia, ada ketutup suaranya tadi. Maksudnya terjadinya di mana itu maksudnya di mana waktu atau di mana tempat? Waymark-nya, betul. Waymark. Jadi di Sandelo itu maksudnya itu semuanya cities-nya itu sudah fall gitu maksudnya. Kapan cities of nation fall itu maksudnya cities-nya semua gitu. Termasuk di dalamnya SDA. Betul, salah satunya SDA. Apakah SDA nanti ikut untuk menyembah si image of the beast kan, tante Dia?
Iya. Nah, kalau dalam konteks series yang kita bahas kan Protestan di USA kan, dan salah satu dia fall-nya dia buat Image of the Beast, betul kan Tante Dia? Apakah Image of the Beast itu benar-benar komplitnya di Sunday Law? Kalau dari dulu sebelum Sunday Law di Midnight Cry mereka PDKT, betul? Apakah Sunday Law itu kayak peresmian suami istrinya Tante Dia? Dan itulah yang membuat fall kan Tante Dia? Oh, fall komplitnya itu ya? Ya, itu dia ya. Apakah falling itu kan progresif kan Tante Dia? Semuanya? Oh. Nah, itu dia. Mantap. Nah, satu lagi selain itu, apakah di sini ada kata-kata apa tadi yang membuat itu Sunday Law? Remembers. Mantap semuanya. Remember. Oke, kita tulis ya. Kata-kata yang menjelaskan kalau Sunday Law adalah remember. Betul, Oma Opa? Bisa lihat itu, apakah remember? Betul gini. Mantap. Ya. Mari kita lihat ayat ini. Mau pastikan C. Boleh silakan Tante Nini. Itu kenapa Sunday Law dengan kata remembers itu karena remembers the Sabbath day. Salah satunya itu boleh Tante Dia pakai alasan itu. Tante Nuning pakai alasan itu. Salah satunya lagi yang ini apa? Satunya lagi maksudnya? Enggak, alasan kan Gedi bilang boleh pakai alasan itu. Alasan yang satu banget. Ini Yesaya 23 ayat 15 Mbak Ani. Oke. Ini ya kita baca ya. Apakah dia dilupakan 70 tahun kan? Dan 70 tahun itu adalah kita punya kerajaan ke-6, betul? Day of One King, betul? Dan apakah Tirus dibilang akan diingat kembali? Ayat 16, aduh sorry saya salah copy ayat 16. Ayat 16 dibilang, apakah ada remember, saudara-saudara? Ada. Apakah di ayat 70 ada remember, Mbak Ning? Ada, C. Nah, jadi tapi Mbak Ning, apakah di sini Mbak Ning mau lihat kepausan lagi yang diingat? Enggak. Apakah apanya kepausan yang diingat? Image-nya kepausan. Mantap, itu dia. Apakah ini terjadinya di Sunday Law, Mbak Ning? Iya, betul. Mantap, Mbak Ning. Bagaimana, saudara-saudara? Apakah bisa ikuti pelajaran malam hari ini semuanya? Bisa ya? Tante Esther dan Om Sutaria? Iyut, Mbak Ning, Mas Gun? Thank you. Bisa. Mbak Dia, Opa Oma bisa semua ya? Iya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara kita ingat pada malam hari ini, mari kita sebelum kita tidur, kita review, kita punya satu hari punya kegiatan ya. Perbuatan-perbuatan apa yang kita kecolongan. Dan kita boleh minta mersinya Tuhan untuk jika Bapa menghendaki kita besok dibangunkan untuk nggak berbuat hal yang bodoh hari ini, besok kita mau untuk menang. Bisa, saudara-saudara? Kalau kita nggak cek kita punya kegiatan hari ini benar dan salahnya, apakah hari ini terbuang percuma pekerjaan persiapannya, Om Sutardi? Betul, ya. Itu dia ya. Jadi sebelum tidur, tolong renungkan. Mana yang kita kecolongan, yang kita nggak berjaga dan berdoa. Minta mersinya Bapa untuk kita benar-benar sungguh-sungguh besok kita nggak mau bikin dengan kuasa Tuhan hal yang hari ini kita jatuh. Kalau kita nggak ada komitmen, kalau kita nggak ada ketetapan, saudara-saudara, kalau Daniel nggak purpose in his heart, apakah Daniel akan makan makanan raja, Om Alin? Ya. Makan, dia pesan. Kata Kokore bukan makan ya, malah pesan makanan raja ya. Begitu juga kita.
Kalau kita ada ketetapan untuk bikin yang benar, kita nggak akan bikin yang benar, saudara-saudara. Kita pasti akan bikin yang salah terus. Tapi kalau kita berketetapan hati, saya mau bikin yang benar dengan kuasa Tuhan. Saya sudah lihat jijiknya, saya punya kesalahan. Dan saya nggak ada satupun unsur bisa bikin yang benar. Hari ini, dengan kuasa Tuhan, saya mau bikin yang benar. Apakah kita berkomitmen sama Tuhan? Enggak. Biarlah, saudara-saudara, kita gunakan refleksi sebelum tidur ya. Untuk besok, kalau Tuhan izinkan bangun, kita punya work of preparation itu melangkah naik, bukan malah mundur. Apakah bisa ya semuanya ya?